Halo Sobat Wisata, kali ini videonya mengenai balon air Kapadokia. Jadi ini sangat terkenal ya beberapa waktu yang lalu karena ada film layar pendek atau sinetron gitu ya, yang web series judulnya Layangan Putus. Nah, kita ini pagi-pagi sudah dijemput di hotel jam 6.30 dan ini kita proses akan naik ke keranjang ya. Jadi kita memilih keranjang yang kecil, katanya sih lebih safe ya, lebih aman dibanding keranjang besar dengan harga 130 euro per orang. Jadi kita ada bertiga dengan anak-anak, dan kalau keranjang yang besar itu harganya 120 euro. Nah, ini kita proses kita naik. Nah, untuk sambil kita nanti terbang bisa dilihat bagaimana cara proses pilotnya menerbangkan balon udara tersebut. Jadi ini kita naik dulu, jadi dibagi sebelah kiri 9 orang, sebelah kanan 9 orang. Jadi ada 18, dan ini tidak hanya satu balon yang saat ini kita sama-sama akan naik, itu jumlahnya mungkin lebih dari 30 kali ya. Nanti bisa dihitung di udara. Ini prosesnya kita juga diajarkan nanti bagaimana kalau terjadi hard landing kita harus seperti apa, soft landing seperti apa. Nah, ini kita udah naik semua, kita siap-siap untuk kita terbang. Nah, itu prosesnya, gasnya mulai dilepas oleh pilot dan itu pelan-pelan bisa dilihat kita sebenarnya ini udah mulai naik ya. Sudah mulai naik dan prosesnya udaranya dengan -6 semuanya sepertinya napasnya penuh dengan asap ya. Nah, itu bisa dilihat balon-balon udara yang lain yang sudah ada yang terbang dan sudah yang akan terbang. Nah, ini banyak banget. Jadi keseruan Kapadokia dibandingkan tempat-tempat lain di Turki yang sama ada balon udaranya, bahwa di sini sekali terbang bisa sampai 100. Jadi banyak banget. Nah, Kapadokia ini sendiri merupakan salah satu distrik di kota Anatolia. Jadi ini makanya nama balon-balonnya bisa dilihat tulisannya banyak Anatolia. Nah, kalau ini kita sambil menunggu terbang ya, kita lihat prosesnya. Pilot juga berkomunikasi seperti sama dengan komunikasi pesawat udara atau pesawat yang biasa kita naik. Jadi ada komunikasi pilot terhadap pengatur lokasi supaya tidak terjadi tabrakan. Nah, ini kita sudah mulai naik. Nah, di bawah sudah menyampaikan selamat terbang, dan itu sebagian balon-balon lain juga akan naik. Kita akan lihat bagaimana proses selanjutnya. Sambil balonnya terbang ke udara, kita juga akan menceritakan bagaimana sejarah Kapadokia. Jadi Kapadokia ini sebenarnya berawal dari letusan serangkaian gunung berapi meliputi gunung Erciyes dan Hasan yang membentuk landscape unik. Jadi nanti video-video yang lain silahkan ditonton bagaimana keunikan landscape yang ada yang sudah kita kunjungi. Nah, keunikan itu terletak pada pucuk gunung bebatuan yang berbentuk lubang-lubang menyerupai cerobong peri kalau kita sebut di sini. Oke, nah kita lanjut ceritanya bagaimana ketika Kapadokia ini gunung-gunung tersebut menyumbang keindahan dari Kapadokia yang sangat terkenal. Nah, jadi bukan hanya alamnya tapi sejarah namanya tuh era Paleolitik ya, di mana daerah ini populer bagi pemukiman. Keamanan geologisnya itu menjaga peradaban dari kekuatan luar. Nah, nanti silahkan juga lihat bagaimana kami juga melakukan perjalanan ke Underground City. Ini bisa dilihat dari atas bagaimana indahnya landscape yang ada di Kapadokia. Bisa dilihat dari atas, indah banget kan? Dengan banyak bebatuan-bebatuan yang berukiran. Nah, kekompakan dari komplek gua urban yang ada di sini. Jadi ini formasi batuannya menjadikan suatu kota ini menjadi kota Trigolodete yang tersembunyi dalam formasi batuan. Oke, kita lanjut. Nah, selain kemegahan strukturnya, kita lihat di sini ada Taman Nasional Jérôme
atau Goreme kalau bahasanya, dan situs batu Kapadokia menjadi rumah seni era Bizantium di wilayah ini. Jadi makanya banyak rumah-rumah batu yang bisa kita lihat di mana dekorasinya, dindingnya menjadi salah satu seni terkemuka dari Bizantium ini pada periode pasca ikonoklastik. Jadi bisa dilihat di situ ada banyak tulisan ikonoklastik dan sebagainya. Oke, kita lihat. Ini kita menunggu lagi matahari terbit ya. Sudah ada mulai berwarna merah di ufuk sana, di ufuk timur. Nah, kita lihat juga balon-balonnya indah. Nah, meskipun demikian ya, bahwa sejarah ini sudah masuk ke situs warisan dunia pada tahun 1985. Jadi ada 7 area Kapadokia yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO, yaitu Taman Nasional Jerome, Kota Bawah Tanah Derinkuyu yang kemarin kita sudah kunjungin, Kota Bawah Tanah Kaimakil, Gereja Karlik, Gereja Theodore, Karain Kolumbaria, dan situs arkeologi Soganli. Nah itu dari jadi dia memiliki 7 area yang masuk ke dalam situs area UNESCO. Ini kita sambil menunggu matahari terbit, kita dibawa dari ketinggian 500, 600, dan puncaknya kita ada di ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Sambil itu bisa dilihat salju mulai turun dan batu-batuan di bawahnya berwarna putih. Indah banget ya. Ini kita ngambilnya baik dengan GoPro karena kita khawatir kalau dengan handphonenya takut jatuh. Nah, jadi handphonenya hanya untuk bagian dalam atau untuk foto-foto, tetapi untuk mengambil video seperti saat ini kita menggunakan GoPro, dan kita juga menggunakan 360 ya, 360 dari balon udara. Jadi nanti hasilnya, dan itu sangat lumayan mahal ya menurut saya, dengan harga $30 kita bisa mendapatkan video 360 tersebut. Tapi dengan melihat hasilnya itu worth it dengan mengeluarkan uang tersebut. Oke, kita bisa lihat ini hasil dari sebentar lagi kita akan lihat hasil dari 360 ya. Ini kita masih dengan GoPro. Lihat betapa indahnya. Ini saya dengan Kresna, anak saya. Di belakangnya ada Pandu. Kita bertiga, dan ini adalah teman-teman lainnya yang ada di dalam balon udara tersebut. Nah, ini dia video dari kamera 360 milik dari balon udara ya. Ini bisa kelihatan saya ada di sebelahnya Kresna dan sibuk dengan GoPro. Bisa kelihatan dengan hijab merah. Kemudian itu kita dikasih tahu bahwa akan segera terbit matahari dan kita juga akan foto. Nah, ini hasil gambarnya ya. Terus bagaimana cara pilot menambah ketinggian gitu. Jadi kalau menambah ketinggian dia akan naik ke atas, kemudian dia memutarkan dengan tali kekangnya ya, seperti naik kuda gitu. Jadi dia ada seperti setir ya, yang untuk memberikan arah atau menggerakkan balon udara. Nah, ini bisa kita lihat ini. Ini matahari sebentar lagi akan terbit. Balon udaranya bisa dihitung banyak banget ya. Sepertinya sekali terbang itu lebih dari 30 lebih sepertinya. Karena ini baru sebelah timur, sebelah barat, selatan, dan utara. Nah, ketinggian paling tinggi kita pada saat itu adalah 700 meter dari permukaan laut. Nah, udaranya di 700 itu hangat, sehingga bisa dipastikan ketika hujan yang turun dari awan, kemudian pada ketinggian 600 meter dpl itu sangat dingin, sudah mencapai -5, kemudian semakin ke bawah makin dingin. Nah, ini prosesnya
bagus banget dari hasil GoPro ya. Nah, keindahan ini inilah yang menarik para wisatawan untuk datang ke Kapadokia, di mana Kapadokia seperti yang sudah dijelaskan tadi berada itu sebenarnya lebih kepada seperti pedesaan ya. Kalau saya ngelihat itu sepi, kemudian kalau pada malam hari, pada malam hari itu kelihatan jarang sekali orang keluar karena memang ini ada lokasinya itu bukan di kota. Nah, kalau kita lihat di mana gua-gua tempat berlindungnya penduduk selama perang antara Romawi Timur dengan Arab pada abad ke-7 dan hingga 12 itu bisa kita lihat juga dari atas. Dan kalau nanti bagaimana mereka bersembunyi atau mencari aman di bawah tanah, itu yang disebut Derinkuyu, nanti akan ada pada video-video berikutnya. Jadi kalau kita lihat di sini pemandangan dari atas ini lebih kepada landscape yang indah yang terdiri dari batu-batuannya juga dengan relief-relief yang sangat baik, yang sangat indah. Kemudian ditambah dengan balon yang warna-warni, dan ini mengundang wisatawan seluruh dunia datang ke Kapadokia. Dan ini bisa kita lihat dalam satu balon udara kita ini tidak hanya orang Asia, jadi juga ada dari luar Asia seperti dari Eropa dan juga dari Amerika. Ini perjalanan kami selama di udara lebih dari 45 menit dengan pilot yang cukup handal dan sangat baik sekali menerbangkan, sehingga kita tidak merasa seperti pada ketinggian yang membuat kita takut gitu. Oke, kita lanjut. Kita akan saksikan bagaimana matahari terbit. Oke, kita segera ya, kita akan lihat matahari terbitnya sangat indah. Nah, ini kita foto-foto dengan matahari yang baru muncul dari balik bukit-bukit dengan balon-balon udara yang ada di sekelilingnya, sangat indah. Nah, inilah yang dijual ya pada wisata yang ada di Kapadokia dengan balonnya banyak sekali tuh. Nah, saya tidak sempat menghitung ya dari atas berapa, dan mudah-mudahan perjalanan ini dapat membuat teman-teman lain juga tertarik untuk mungkin membangun wisata yang sama di Indonesia dengan landscape yang indah. Contohnya saat ini katanya udah ada di Bromo ya, dimana Bromo juga menyajikan deretan gunung-gunung berapi seperti Semeru, kemudian Bromo, dan juga ada Gunung Batok ya di sana. Nah, mungkin bisa dibuat juga di tempat-tempat lain yang memiliki landscape yang sama seperti di Kapadokia, yang tentunya memiliki angin yang tidak terlalu besar ya, karena sangat berbahaya dengan balon udara. Oke, terima kasih udah ngikutin vlog ini. Terima kasih juga sudah subscribe dan komen.